Salam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang terkasih, selamat petang. Hari ini kita bersukacita bisa bersekutu bersama melalui ibadah program streaming. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah dalam rangka ibadah syukur pendewasaan GKJ Kiara Condong yang ke-37 hari Rabu, 17 Juni 2020 dalam persekutuan keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Ibadah yang kita lakukan saat ini tanpa mengurangi nilai-nilai iman dan persekutuan, kiranya kita tetap mampu dan menghayati makna ibadah dengan tetap percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita semuanya. Ini semua kita lakukan sebagai tanggung jawab dan kesaksian dalam mendukung himbauan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Selanjutnya, warta jemaat ibadah Minggu bulan Juni 2020. Selama masa pandemi COVID-19 dan social distancing serta penerapan PSBB, memperhatikan himbauan pemerintah tentang social distancing, maklumat Kapolri, PGI, Sinode GKJ, PGIW Jabar, pemberlakuan PSBB di Kota Bandung, dan situasi yang ada, maka pada bulan Juni, Majelis GKJ Kiara Condong masih menerapkan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Ibadah HUT GKJ Kiara Condong. Ibadah HUT Pendewasaan GKJ Kiara Condong yang ke-37 pada hari ini, Rabu 17 Juni 2020, diadakan secara online dan jemaat dapat mengikuti streaming di rumah masing-masing mulai pukul 18.30 WIB. Di dalam ibadah syukur HUT kedewasaan GKJ Kiara Condong ini, bagi jemaat yang akan mempersembahkan persembahan syukur HUT dapat dihimpun dengan cara dimasukkan dalam amplop yang diberi keterangan persembahan HUT GKJ Kiara Condong atau dengan cara transfer ke rekening gereja dengan berita persembahan HUT GKJ Kiara Condong. Tema dari HUT pendewasaan GKJ Kiara Condong pada saat ini adalah GKJ Kiara Condong Peduli. Maka bertepatan dengan itu juga akan disalurkan bantuan sosial bagi beberapa warga jemaat GKJ Kiara Condong yang membutuhkan. Kiranya dalam situasi karena pandemi COVID-19 ini kita semakin peduli baik secara pribadi maupun secara gerejawi. Selanjutnya Komisi Anak. Layanan sekolah minggu GKJ Kiara Condong saat ini dijalankan melalui online. Jemaat dapat mengikuti di rumah masing-masing setiap hari Sabtu pukul 16.00 WIB dengan melihat akun YouTube GKJ Kiara Condong. Selanjutnya, aksi sosial. Apabila jemaat mengendaki membantu jemaat yang terdampak ekonomi karena pandemi COVID-19 ini, bantuan dapat dikirim melalui rekening bendahara gereja yang dapat dilihat dalam warta jemaat dengan isi berita aksi peduli sesama. Kami tekankan untuk pesan pastoral majelis gereja, juga himbauan pemerintah social distancing, penerapan PSBB, majelis gereja perlu untuk membatasi kegiatan bersama. Kegiatan kita tunda sampai waktu yang baik dan aman bagi semua jemaat dan dapat bergereja seperti semula. Jemaat yang terkasih, untuk petugas ibadah hari ini, Rabu 17 Juni 2020, pelayan firman Bapak Pendeta Johan, pengiring pujian Bapak Sri Marioto dan pemandu nyanyian Ibu Yunita. Sound system Bapak Anjar dan Pak Kris. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan
Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Gereja. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Syukur kita naikkan kepada Tuhan atas hari ulang tahun pendewasaan GKJ Kira Condong yang ke-37 dalam situasi COVID-19 dan dampak yang menyekitarinya. Maka kesempatan ini dalam HUT GKJ Kira Condong ke-37 kita dibimbing oleh tema GKJ Kiara Condong Peduli. Marilah ibadah ini kita awali dengan menyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat 264 bait pertama dan kedua, Apalah Arti Ibadahmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertai saudara juga. Saya persilahkan duduk kembali. Sebagai tanda persekutuan persaudaraan kita dalam merayakan hari ulang tahun pendewasaan GKJ Kiara Condong, kita pujikan Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah di kuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan pemasang tulang, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Hukum kasih di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, mari kita perhatikan kembali. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berdasarkan hukum kasih ini, saya mengajak mari kita melihat kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh telah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Dan kita nyatakan penyesalan dosa melalui nyanyian "Bila Ku Renung Dosaku". Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang
Dengarlah berita anugerah dari Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 yang demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Biarlah setelah kita sadar bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita, kita pun semakin terdorong untuk mengasihi orang lain, mengasihi gereja kita. Terlebih momentum saat ini dalam rangka hari ulang tahun pendewasaan GKJ Kiara Condong ke-37. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama nyatakan kesiapan kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman hidup yang kudus berkuasalah terus hingga dunia yang gelap lihat fajar gemerlap. Umat Tuhan bangunlah, masuk ladang dunia, banyaklah tuaiannya, tapi kurang pekerja. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Dan saat ini mari kita bersama-sama menghadap Tuhan, berdoa menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu biarlah terus jayalah, menjadi bagian terindah dalam kehidupan kami. Dan saat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu kembali, kami buka hati dan pikiran kami. Hamba-Mu ini ya Tuhan, urapi agar apa yang Ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami berserah kepada-Mu untuk GKJ Kiara Condong, biarlah firman Tuhan semakin menjadi terang di dalam roda kehidupan dan pelayanan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia?
Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bersedia hati memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat merayakan hari ulang tahun pendewasaan GKJ Kiara Condong ke-37 untuk kita semua. Kita telah melewati sebagai gereja dewasa selama 37 tahun. Dan saat ini gereja kita dan juga bersama-sama dengan semua masyarakat Indonesia, bahkan dunia, sedang mengalami krisis karena COVID-19. Oleh sebab itu GKJ Kiara Condong dalam momentum merayakan hari ulang tahun pendewasaan gereja ke-37 mengambil tema GKJ Kiara Condong Peduli. Dengan harapan kita semakin mampu menjadi gereja yang peduli kepada pergumulan jemaat, kepada pergumulan sesama, pergumulan masyarakat, pergumulan bangsa dan negara. Karena itulah hakikat gereja. Gereja memiliki 2 tugas, yaitu memelihara keselamatan, tetapi juga memiliki tugas untuk bersaksi. Artinya internal, tetapi juga eksternal. Ke dalam dan keluar. Oleh sebab itu di dalam kerangka tema kita, GKJ Kiara Condong Peduli, tentu saja kepedulian itu dalam arti ke dalam dan keluar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya itu bertanya, orang baik itu kira-kira orang yang seperti apa? Orang baik. Orang yang layak disebut orang yang baik, itu orang yang seperti apa? Menarik di dalam bacaan kita ketika
Tuhan Yesus berdialog dengan seorang ahli Taurat. Orang baik dalam konteks di sini ternyata bukanlah orang yang teologisnya begitu ilmiah. Kalau mengulas Alkitab itu begitu ilmiah. Atau orang yang apal dengan aturan-aturan. Ahli Taurat itu adalah orang yang sangat hafal dengan aturan-aturan Taurat dan juga menjalankannya. Tapi orang baik yang di sini yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus itu justru adalah orang yang senantiasa mampu mempraktekkan kasih kepada sesama. Artinya bahwa dia mampu menjadi sesama yang baik untuk sesamanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengambil contoh orang Samaria yang murah hati. Murah hati dan baik hati itu sama. Diawali dari pertanyaan seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Karena dia adalah seorang ahli Taurat, jadi pasti dia mampu menjawabnya. Kemudian Tuhan Yesus menutup percakapan itu dengan berkata, "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Artinya bahwa praktekkan saja apa yang sudah kamu ketahui, maka kamu akan hidup, maka kamu akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Bisa jadi bahwa ahli Taurat itu tidak puas dengan jawaban itu. Dia adalah seorang ahli Taurat. Dan dia bertanya, berdialog dengan Yesus dengan harapan mendapatkan lawan yang seimbang. Mendapatkan teman diskusi, maksud saya. Mendapatkan teman diskusi yang seimbang tentang konsep bagaimana seseorang itu masuk dalam kerajaan Allah. Mendapatkan percakapan yang berbobot. Tapi ternyata jawaban Tuhan Yesus bisa dibilang biasa-biasa saja. Jawaban itu rasanya terlalu ringan untuk seorang S1, S2, S3, ahli Taurat. Jawaban itu terlalu ringan. Apa isi hukum Taurat? Praktekkan saja. Jawaban itu terlalu ringan. Oleh sebab itu, ahli Taurat itu kemudian melanjutkan. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh. Yang ia contohkan adalah orang Samaria yang murah hati. Kita tentu tahu bahwa orang Samaria itu adalah orang yang seringkali dianggap jauh dari kehidupan agamawi. Mereka telah menyimpang. Mereka telah melakukan banyak ketidaktaatan. Berbeda dengan orang-orang Yahudi asli. Tetapi ternyata ketika ada seorang yang dirampok habis-habisan, bahkan hampir mati, sosok
yang ditampilkan menolong adalah orang Samaria itu. Ini menegur dengan keras. Ternyata orang yang baik itu bukan hanya sekedar dia itu memiliki ilmu yang tinggi, hafal dengan Alkitab. Gereja yang baik, kalau tadi saya berbicara tentang orang yang baik, nah sekarang bagaimana gereja yang baik? Gereja yang baik itu bukan hanya gereja yang Alkitabiah dalam artian selalu ada kegiatan-kegiatan yang membahas tentang Alkitab. Kegiatan-kegiatan yang tidak lepas dari kegiatan-kegiatan gereja. Enggak pernah kegiatan itu rekreasi, enggak, mesti kegiatannya itu berkaitan dengan Alkitab. Kalaupun rekreasi, pasti di dalamnya ada mata acara yang membahas tentang Alkitab. Oke, itu memang baik. Tetapi tidak cukup itu saja rupa-rupanya. Orang Samaria bisa diinterpretasikan sebagai individu, orang yang baik. Tetapi sekaligus orang Samaria juga bisa diinterpretasikan sebagai gereja. Artinya bahwa gereja yang peduli adalah gereja yang semakin memahami pergumulan sekitar, pergumulan jemaatnya, pergumulan lingkungannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Apakah hanya warga gereja saja? Apakah hanya orang Kristen saja sesamaku manusia itu? Tidak. Sesama manusia adalah semua. Teks kita seolah-olah menegur baik individu maupun orang-orang yang eksklusif. Dalam perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Pendewasaan GKJ Kiara Condong yang ke-37, marilah kita semakin peduli. Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup kita saksikan bersama persembahan pujian dari All Generation, doa kami. Satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
akan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam perubahan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan Atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam perubahan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih persembahan pujiannya, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Semua dimohon berdiri, kita akan ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu yang senantiasa melingkupi kami, sehingga pada saat ini kami boleh
merayakan hari ulang tahun pendewasaan GKJ Kiara Condong yang ke-37. Karyamu telah nyata, telah sekian banyak jemaat dipelihara imannya melalui pelayanan GKJ Kiara Condong. Kami mohon Tuhan terus berkarya untuk gerejamu. Tuhan memberkati pelayan-pelayanmu di sini, pendeta, penatua, diaken, demikian juga komisi-komisi, tim, panitia yang ada. Tuhan memberkati. Dan dalam situasi pergumulan kami, karena COVID-19, Tuhan juga memberkati. Kami senantiasa boleh dimampukan untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dalam kegiatan gereja karena situasi tersebut. Tuhan berkatilah rencana-rencana kami, sehingga oleh penyertaan-Mu kiranya semakin maju. Berkaitan dengan pembangunan gereja, Tuhan kiranya berikan kelancaran dalam proses untuk mendapatkan izin renovasi, dalam penggalangan dana, di dalam kami menjalani pelayanan, Tuhan memberkati. Demikian juga pengembangan aset yang ada, yang dimulai dari pengembangan aset tanah di Santosa Asih, Tuhan memberkati. Penataan tanah makam, Tuhan juga memberkati. Kami berserah kepadamu kegiatan-kegiatan gerejawi, kegiatan rohani, kegiatan pemeliharaan iman, peribadatan, senantiasa Tuhan beserta sehingga boleh semakin kami merasakan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu di sini, jemaat yang sakit, di dalam mereka mengupayakan kesembuhan, Tuhan kiranya memberkati. Kami bawa di dalam doa adik Nathan, Ibu Pariman, Bapak Marsito, Ibu Ira Sudianto, adik Matiu, Bapak Yatno, Ibu Imam Haryadi, Ibu Subagio, Ibu Pujo Sujarwo. Senantiasa Tuhan berkati. Demikian juga jemaat lain yang tidak bisa kami sebutkan seluruhnya. Di dalam peran serta di lingkup klasis, sinode, maupun juga di aras PGI dan PGI wilayah, Tuhan juga memberkati. Kami boleh semakin menunjukkan komitmen pelayanan kami. Kami berserah kepadamu juga untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden, wakil presiden, pemimpin-pemimpin kami, bersama-sama dengan aparat dan orang-orang yang terlibat untuk mengatasi COVID-19. Tuhan memberkati. Dan doa kami juga supaya ditemukan obat dan juga vaksin, sehingga kehidupan boleh kembali berjalan dengan baik. Tuhan angkat secara ekonomi, Tuhan angkat kembali seperti sedia kala. Namun sebelum itu terjadi ya Tuhan, mampukan kami untuk beradaptasi dengan menjalani gaya hidup yang menjaga kebersihan dan kesehatan. Ya Tuhan, inilah doa kami, terselip dosa, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita memberikan rasa syukur dalam rangka 37 tahun pendewasaan GKJ Kiara Condong. Firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Rom 12 ayat yang 1 yang demikian sebagai dasar kita memberikan persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian dasar kita memberikan persembahan. Hari ini kita memberikan satu
kantong untuk persembahan syukur pendewasaan gereja kita. Mari kita memberikan persembahan diiringi dengan nyanyian Kidung Pasaman Jawi 150 sekawan Adrenging Tias Kulo. Adrenging tias kula ngaturkeun panuwun Gusti paduka ngasihi kula kagungan Jemaat Tuhan yang terkasih dan anak-anak, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh mewujudkan rasa syukur kami dalam rangka kami merayakan ulang tahun ke-37 dewasa gerejamu Kira Condong ini. Semuanya boleh kami lalui walaupun banyak dinamika kehidupan, bahkan kami sering jatuh bangun, tetapi Tuhan selalu menguatkan. Di kala saat kami susah, Tuhan yang menghibur. Di saat kala kami kekurangan, Tuhan cukupkan. Kami patah semangat, Tuhan beri semangat. Di kala saat kami sakit, Tuhan sembuhkan. Di saat kami salah paham dalam pelayanan, Tuhan yang menyatukan dan mendewasakan. Mampukan kami Tuhan membangun kesatuan hati dalam kehidupan bergereja kami dan selalu meneladani Tuhan dalam sikap perilaku kami, pelayanan kami penuh rasa syukur dan sukacita. Sehingga kehidupan kami Tuhan mampukan untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu, baik dalam keluarga, kehidupan masyarakat, terlebih bergereja. Sehingga kehidupan kami berkenan kepadamu. Dengan penuh rasa syukur kami memberikan persembahan sebagai rasa syukur dan tanggung jawab kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguduskan, dan kami percaya setiap saudara yang mengelola persembahan ini beri roh kebijaksanaan daripada Engkau, sehingga gerejamu mampu menjadi saksi untuk terus memberitakan anugerah Tuhan. Ampuni hal yang kurang berkenan karena keterbatasan dalam kami menjalani kehidupan bergereja Tuhan. Semua yang kesempurnaan kami alaskan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita lanjutkan ibadah kita dalam kehidupan nyata dengan mewujudkan kepedulian, baik secara pribadi maupun gereja. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita menyanyikan bersama pelengkap Kidung Jemaat 182, Ku utus kau. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkaya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkarya dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Atas nama Majelis GKJ Kiara Condong dan tim yang bertugas menyelenggarakan ibadah ini, kami mengucapkan selamat kepada kita semua. GKJ Kiara Condong telah merayakan ulang tahun pendewasaan gereja yang ke-37. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kita dan juga kecintaan kita kepada GKJ Kiara Condong. Dan saat ini kita juga akan menyaksikan ucapan syukur dari unsur-unsur warga GKJ Kiara Condong, serta ucapan selamat dari beberapa jemaat GKJ Kiara Condong, dan saat ini mereka telah berada di tempat lain, tetapi kecintaan mereka kepada GKJ Kiara Condong tetap kita saksikan bersama. Tuhan memberkati kita semua dan kami mohon pamit. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami kalangan Adi Yuswa menyampaikan selamat ulang tahun atas bertambahnya usia GKJ Kiara Condong untuk yang ke-37. Semoga usia ini semakin mengukuhkan keberadaan GKJ Kiara Condong di tengah jemaatnya dan juga di kalangan masyarakat umum. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada para pendahulu yang telah mengawali hadirnya GKJ Kiara Condong, diawali dengan perjuangan yang luar biasa. Sampai hari ini kita bisa melihat secara fisik bangunan yang ada dan jemaat yang bertambah. Tetaplah bersilaturahmi dengan lingkungan, sehingga kedekatan akan menjadikan bertumbuhnya GKJ Kiara Condong. Tuhan memberkati, berjuang terus, semangat. Shalom, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus kalau hari ini GKJ Kiara Condong merayakan ulang tahun pendewasaan yang ke-37. Ini merupakan anugerah Tuhan, di mana kita menjadi gereja yang terus berkembang dan dipelihara oleh Tuhan. Visi kita tahun 2020 adalah menjadi gereja yang menjadi berkat untuk jemaat,
masyarakat dan lingkungan kiranya terwujud. Di momen ulang tahun yang ke-37 ini, saya mengajak seluruh jemaat, pengurus wilayah, pengurus komisi, majelis gereja untuk meningkatkan kerjasama dan kesatuan dalam pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat GKJ Kiara Condong. Tuhan memberkati. Hai guys, kumaha keluarga besar GKJ Kircon Dararamang orang teh menuju ulang tahunnya. Saya Doli, Saya India. Saya Denny. saya Joni. Kami mengucapkan Dirgahayu Gereja Kristen Jawa Kiara Condong. Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara. Dan ketahuilah, aku bersamamu sampai kesudahan zaman. Salam dari jauh. Hai guys, dadah. Shalom Bapak dan Ibu, Jemaat GKJ Kiara Condong yang terkasih. Saya dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-37 untuk GKJ Kiara Condong. Kiranya pada ulang tahun ini, kita semua senantiasa bersyukur atas kemurahan Tuhan dan berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Harapan kami, seluruh jemaat, aktivis gereja, dan majelis jemaat GKJ Kiara Condong dengan dasar iman yang teguh dapat menjadi bagian dari alat Tuhan yang menjadikan GKJ Kiara Condong sebagai gereja yang berperan aktif di segala bidang, berguna bagi masyarakat sekitar dan juga bagi bangsa Indonesia. Dirgahayu GKJ Kiara Condong. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati GKJ Kiara Condong. Amin. Shalom. Halo semua, apa kabar? Kami keluarga Kosti dari Milan, Italia mengucapkan tanti auguri, buon anniversario a GKJ Kiara Condong, Bandung, Indonesia. Siamo in Italia, molto molto contenti. Ciao. Ciao ciao. Kami keluarga Kosti berharap dengan ulang tahun ke-37 ini GKJ Kiara Condong semakin maju dan semakin baik, semakin gembira dalam pelayanan, dan semoga warga jemaat juga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih, dalam kesehatan dan dalam sejahtera. Salam selamat ulang tahun dari keluarga Kosti di Italia. 37 tahun anggenipun pasamuan Kristen Jawi Kiara Condong lelati ing marginipun Gusti. 37 tahun ugi anggenipun Gusti paring berkah datang pasamuan menika. Mila saking menika sumangga sami caos syukur lan memuji asmanipun Gusti kinantenan pandonga mugi tansah pinaringan kasagedan anggenipun nderekaken Gusti kanthi tuhu setya sugeng ambal warsa pasamuan Kristen Jawi Kiara Condong. Gusti berkahi. Shalom. Kami dari Komisi Wanita mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Kiara Condong yang ke-37. Semoga gereja kita semakin didewasakan dalam pelayanan dan boleh menjadi berkat bagi jemaat dan lingkungan sekitar. Untuk pendeta emeritus, majelis, seluruh komisi, dan pekarya gereja selalu diberkati Tuhan di dalam pelayanannya. Bagi seluruh jemaat, kebersamaan yang terjalin selama ini boleh semakin dieratkan. Juga pendewasaan iman, pengharapan dan kasih terus tumbuh di dalam hati dan di dalam persekutuan di antara jemaat. Di masa pandemi saat ini, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melingkupi kita semua. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk GKJ Kiara Condong yang ke-37. Semoga di tahun ini GKJ Kiara Condong makin bertumbuh dan berkembang dalam bidang pelayanan. Kemudian juga hubungan antar jemaat juga semakin erat.
Shalom, saya Putri. Saya sebagai remaja GKJ Kiara Condong mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Jawa Kiara Condong yang ke-37 tahun. Sebagai remaja GKJ Kiara Condong, saya merasa bersyukur dan juga berterima kasih karena saya bisa menjadi bagian dari GKJ Kiara Condong, baik dalam hal berpelayanan ataupun hal yang lainnya. Untuk GKJ Kiara Condong, saya berharap GKJ Kiara Condong bisa terus bertumbuh dan berkembang, bisa terus memberikan hal positif untuk setiap jemaat ataupun warga sekitar gereja. Juga untuk beberapa hal yang mungkin belum bisa tercapai di tahun sebelumnya, semoga di tahun ini akan segera tercapai dan terlaksanakan. Pada intinya, saya mengharapkan semua yang terbaik untuk GKJ Kiara Condong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kiara Condong ulang tahun Selamat ulang tahun GKJ Kiara Condong. Sungguh bersyukur selama 37 tahun GKJ Kiara Condong sudah dipakai Tuhan untuk melayani. Semoga GKJ Kiara Condong semakin diperlengkapi untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Anak-anak, ibu, bapak, dan saudara, telah 37 tahun Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja menanam, menumbuhkan untuk berbuah Gereja Kristen Jawa Kiara Condong. Saya ajak saudara, mari kita terus membangun komitmen kita untuk terus bersaksi, untuk terus saling melayani sebagai wujud pemeliharaan iman atas iman kita masing-masing. Sekali lagi, mari kita bersyukur atas karunia di mana Tuhan telah mengaruniakan kita 37 tahun perjalanan gereja kita GKJ Kiara Condong. Biarlah nama Tuhan kita muliakan. Kiranya Tuhan memberkati dan dirgahayu Gereja Kristen Jawa Kiara Condong. Terima kasih. Mengucap syukur karena kita boleh merayakan hari ulang tahun pendewasaan gereja kita. Walaupun di tengah suasana ibadah online, di mana kita tidak dibatasi oleh tembok gereja, dan kita merasakan ini adalah satu persekutuan yang Selamat ulang tahun gerejaku, Gereja Kristen Jawa Kiara Condong, dan hari ini tepat 17 Juni 2020 ini adalah 37 tahun yang lalu gereja kita didewasakan. Kiranya gereja kita tetap terpanggil untuk memberitakan kabar keselamatan. Selamat ulang tahun gerejaku GKJ Kiara Condong yang ke-37. Semakin dewasa, semakin kuat dalam iman dan berdampak bagi masyarakat. Terus memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan GKJ Kiara Condong. Perayaan akan usia adalah sebuah penanda, sebuah pengingat apa yang sudah lewat dan apa yang akan datang. Selamat ulang tahun pendewasaan GKJ Kiara Condong yang ke-37. Tuhan Yesus memberkati. Ketika sebuah usia kita rayakan, kita juga mengingat tentang penanda, tentang apa yang sudah lewat dan harapan ke depan. 37 tahun sudah perjalanan Gereja Kristen Jawa Kiara Condong dalam menyatukan jiwa dan langkah, serta menceritakan tentang siapa Dia yang disembah. Mengabarkan cerita mulia tentang kasih Sang Kepala Gereja. Tantangan dan hambatan menjadi pergumulan dan pewarna dalam persekutuan jemaat. Namun, tangan Tuhan menjadi penopang dan pemersatu. Secara fisik, gereja sudah berubah dari waktu ke waktu.
Saat ini kami masih bergumul dalam rencana renovasi gedung yang nyaman untuk bersekutu, menjadi terang, berkat, dan melayani sesama. Selamat ulang tahun ke-37 Gereja Kristen Jawa Kiara Condong. Terus mendayung bersama bahtera yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.